Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana para Pandawa telah menemui kakeknya Bhisma untuk terakhir kalinya sebelum peperangan terjadi, dan Sri Kandi pun tengah mengadakan persiapan untuk menantang Bhisma keesokan harinya. Perang hari ke-10 menghadirkan Sri Kandi di pasukan Pandawa sebagai tandingan dari Panglima Perang Bhisma di pasukan Kurawa. Sangkuni lalu mendekati Duryodhana dan berkata, "Sebelum hari ini berakhir, kita harus menjauhkan Bhisma yang agung dari Sri Kandi. Lalu saat kita menemukan kesempatan nanti, maka kita harus segera bisa membunuh Sri Kandi. Inilah satu-satunya tujuan kita hari ini." Sementara itu para Pandawa menyadari bahwa Sangkuni telah merencanakan untuk menjauhkan Sri Kandi dari Bhisma yang agung. Arjuna menghampiri Sri Kandi dan berkata, "Hari ini seluruh pasukan Kurawa akan mencoba menjauhkanmu dari kakek. Niat mereka sekarang hanyalah untuk membunuhmu. Aku dan seluruh pasukan Pandawa akan selalu melindungimu." Arjuna juga menyemangati para prajuritnya dengan mengatakan, "Kita harus membantu Sri Kandi untuk bisa mendapatkan Bhisma yang agung. Hari ini kita harus menyempurnakan perhatian kita untuk bisa melindungi Sri Kandi. Dan sebelum matahari tenggelam, dia harus bisa membuat Bhisma yang agung meletakkan senjatanya." Sebelum memulai peperangan, Duryodhana menghampiri kereta Bhisma dan ia berkata kepada kakeknya bahwa keselamatan hidup dari kakeknya itu adalah sangat penting buat kemenangan para Kurawa. Tapi bagi Bhisma, kematiannya sendiri adalah sangat penting untuk kebebasannya. Duryodhana berjanji bahwa dia tidak akan membiarkan Bhisma mati di peperangan ini. Walaupun kakeknya telah hadir dalam medan perang, ia segera memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang pasukan Pandawa yang kian mendekat. Kedua kubu saling menyerang satu sama lainnya dengan kegigihan dan semangat tempur mereka yang berkobar. Duryodhana mengatakan bahwa sudah menjadi keharusan bagi para prajurit Kurawa untuk menghentikan Arjuna dan Krishna karena mereka pasti akan membantu Sri Kandi untuk mendapatkan kakeknya Bhisma. Aswatthama mengatakan bahwa hanya orang yang mengajarinya saja yang akan mampu untuk menghentikan Arjuna. Guru Drona pun segera menghadang Arjuna dan menantang Arjuna untuk bertarung dengannya. Kini guru dan murid saling berhadapan dan mengadu kesaktian mereka. Sementara itu Sri Kandi sedang mencari jalan untuk mencapai Bhisma yang agung. Putra guru Drona, Aswatthama, bertugas untuk menghadang Sri Kandi. Maka terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Aswatthama pun berhasil menjatuhkan Sri Kandi dan hendak menghabisi nyawanya. Namun tepat di saat itu, Pangeran Nakula pun datang menyelamatkan Sri Kandi dari kematiannya dan menantang duel Aswatthama. Sri Kandi lalu melanjutkan pencariannya terhadap Bhisma dan kali ini pun dia dihadang oleh Dursasana. Sempat terjadi pertarungan antara Sri Kandi dengan adik Duryodhana tersebut. Sri Kandi merasa kewalahan menahan serangan Dursasana karena kekuatan mereka tidaklah seimbang. Di saat yang kritis itu, Yudhistira datang untuk menyelamatkan Sri Kandi, dan ia meminta dirinya untuk segera mencari Bhisma sebelum matahari tenggelam. Yudhistira melemparkan sebuah tombak kepada Dursasana dan menantangnya untuk berduel dengannya. Setelah Sri Kandi melihat keberadaan Bhisma, ia pun segera membidikkan anak panahnya kepada Bhisma. Namun tepat di saat itu, Sangkuni datang dan menikam Sri Kandi dari belakang. Raja Gandhara tersebut mengatakan bahwa cara bertarung dari Sri Kandi sama dengan seorang wanita, dan ia tidak akan membiarkan Sri Kandi untuk bertemu Bhisma sampai matahari tenggelam nanti. Maka terjadilah pertarungan di antara mereka yang cukup sengit. Sangkuni terdesak dan hampir bisa dikalahkan oleh Sri Kandi. Namun sekali lagi dengan tipu dayanya, Sangkuni berhasil menikam Sri Kandi dengan belatinya. Sri Kandi mengalami luka yang cukup parah. Beruntunglah saat itu ia diselamatkan oleh Abhimanyu dan segera membawanya ke tenda para Pandawa untuk mendapatkan pengobatannya. Sementara itu di Hastinapura, Sanjaya yang terus mengamati jalannya pertempuran menceritakan keadaan Sri Kandi yang terluka parah kepada Dhritarashtra. Terlihat juga Bhisma yang terus-menerus melihat ke arah matahari
seakan ia ingin mencegah matahari terbenam lebih awal. Dhritarashtra merasa sangat gembira dengan keadaan Sri Kandi yang seperti itu, dan tidak akan mungkin baginya untuk membunuh Bisma sebelum matahari terbenam sesaat lagi. Abhimanyu yang telah tiba di tenda Pandawa segera memanggil ibunya Drupadi untuk mengabarkan keadaan Sri Kandi. Dan oleh Drupadi, Abhimanyu disuruh untuk memanggil pamannya Nakula dan Sahadewa, karena obat merekalah yang akan menyembuhkan Sri Kandi dari keadaan yang sekarat ini. Abhimanyu pun segera bergegas untuk menemui pamannya yang masih bertempur di medan peperangan. Napas Sri Kandi sudah tidak beraturan lagi. Keadaannya sudah benar-benar kritis dan para tabib dikerahkan untuk mengurangi rasa sakitnya sebelum kedua pangeran Pandawa itu datang mengobatinya. Drupadi mengingatkan kepada kakaknya akan sumpah yang telah ia ucapkan dan anugerah yang diberikan oleh Dewa Siwa yang tidak akan pernah sia-sia, dan ia harus kuat bertahan demi membalaskan dendamnya tersebut. Nah, apakah Sri Kandi mampu bertahan dalam kondisi yang kritis seperti itu? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya.